Jauh hari sebelum tegaknya kerajaan Aceh Darussalam, pasukan gajah sebagai alat bertempur sudah digunakan sejumlah kerajaan. Pada sekitar tahun 569 Masehi, terjadi penyerangan Ka'bah di Mekah oleh pasukan gajah yang dipimpin Raja Abrahah Al-Syam Habsyi. Raja kecil di Yaman yang tunduk pada Raja Absina di Habasyah atau sekarang bernama Ethiopia. Waktu itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, sementara tahun Hijriah belum digunakan, sehingga Nabi Muhammad disebutkan lahir pada tahun gajah. Tahun Hijriah dimulai saat usia Nabi Muhammad telah mencapai 55 tahun, yaitu saat beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana yang dinukilkan dalam surah Al-Fil, bahwa pasukan gajah Abrahah itu luluh lantak seperti daun dimakan ulat oleh lemparan kerikil dari ribuan burung ababil sebagai pasukan udara yang muncul dari langit. Tujuan Abrahah menghancurkan Ka'bah adalah agar orang-orang tidak lagi berkunjung ke tempat itu, melainkan beralih ke Al-Qulais, bangunan tandingan Ka'bah yang dibuat Abrahah untuk menarik minat para pengunjung. Karena gagal menarik peminat orang-orang untuk mengunjungi tempat itu, maka Raja sombong ini membawa bala tentara gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Allah mengagalkannya dengan hanya mengirimkan burung-burung kecil yang melemparkan kerikil ke atas pasukan Abrahah. Secubit kisah sebelumnya yang berlatarkan sejarah agama dan juga sejarah dunia membuktikan sangat tidak mustahil bila kerajaan Aceh memiliki 1000 pasukan gajah yang selalu siaga di sekitar istana di Lamuri atau sekarang bernama Banda Aceh. Lebih kurang sekitar 1000 tahun lampau, peristiwa penerangan Ka'bah itu sampai masanya tegak Kesultanan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Iskandar Muda yang gagah perkasa. Selain pasukan gajah, militer kerajaan Aceh saat itu juga dilengkapi pasukan berkuda, pasukan meriam, dan pasukan laut dengan sejumlah kapal tempur. Sejak kanak-kanak, Perkasa Alam memang sudah dilatih militer dan kepemimpinan oleh kakeknya. Konon ketika berumur 5 tahun, Perkasa Alam diberikan seekor anak gajah bernama Indrajaya. Anak gajah itu menjadi teman bermainnya, sehingga pada usia 7 tahun dia sudah turut dalam berburu gajah liar. Gajah liar itu diburu untuk dijinakkan, kemudian dijadikan sebagai armada pasukan gajah. Gajah terbaik dan terbesar adalah gajah milik Sultan yang kerap dijadikan sebagai kendaraan ketika Sultan turun ke jalan kota dan perkampungan. Iskandar Muda dikenal memiliki kemampuan sangat baik dalam menjinakkan dan melatih gajah. Dia pun memang punya kegemaran menunggang gajah. Jika dia mengendarai gajah, maka bawahan mengendarai kuda. Jika dia menunggang kuda, abdinya mengendarai gajah. Gajah perang biasanya ditempatkan di tengah barisan, tempat mereka dimanfaatkan untuk menahan serangan musuh atau untuk melakukan serangan terhadap pasukan lawan. Serangan gajah dilakukan murni dengan kekuatan. Gajah menyerang barisan depan musuh dan menginjak-injak prajurit musuh sambil mengayun-ayunkan belalainya. Adapun kenapa dia sangat gemar dengan gajah dan menjadikannya sebagai armada khusus. Semua ini karena dia sangat tergugah dengan kegemilangan kisah Iskandar Zulkarnain yang dikisahkan kakeknya. Kabarnya, Iskandar Zulkarnain juga memiliki tentara bergajah yang kerap membuat lutut musuh bergetar. Sebagaimana termaktub dalam jumlah manuskrip, waktu itu kerajaan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan besar di Nusantara yang memiliki pasukan 1000 gajah. Gajah-gajah tersebut juga digunakan Sultan Iskandar Muda untuk menaklukkan beberapa wilayah di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Bahkan juga pernah digunakan untuk menggempur Portugis di Malaka. Hingga kemerdekaan pasukan bergajah di Aceh masih digunakan oleh pasukan KNIL. Sekarang gambar gajah putih atau gajah putih dijadikan simbol Kodam Iskandar Muda.